Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. hari ini kita belajar tentang analisis multivariat ya. Kalau seminggu lalu kita belajar analisis korelasi dan regresi, itu kan satu variabel X dan satu variabel Y. Nah, hari ini kita belajar yang variabelnya banyak gitu. Tapi ini sebetulnya sifatnya pengayaan ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini nggak akan saya berikan di ujian. Jadi juga untuk yang materi hari ini kita nggak ada tugasnya. Tapi ini sebatas supaya kalian tahu gitu kan. Kalau misalnya kalian nanti penelitian, terus ketemu, terus data penelitiannya itu bisa diolah seperti secara multivariat, kalian bisa pakai analisis statistik seperti yang kita pelajari hari ini. Gitu. Kayak di penelitiannya Rido dan kawan-kawan, itu kan kalau yang mereka lakukan di skripsinya itu nggak sampai analisis multivariat, tapi data dari penelitian mereka itu saya olah lebih lanjut sehingga keluar hasil analisis klasternya. Dan itu adalah bagian dari analisis multivariat yang kita pelajari hari ini. Gitu. Jadi ya bermanfaat kalau misalnya kalian mau bikin tulisan yang lebih ya mau mengembangkan penelitian lah gitu kan, nggak sebatas yang biasa dilakukan di teman-teman S1 gitu ya. Saya mulai dari yang ini dulu aja, yang cluster. Terus kalau misalnya waktunya cukup, kita langsung ke MANOVA. Jadi kalau misalnya bisa hari ini dua-duanya, jadi ini kuliah terakhir kita gitu. Tinggal nanti nunggu UAS-nya ya. Bentar. Nah, kita mulai dari ini, analisis multivariate cluster. Jadi analisis cluster itu digunakan untuk mengelompokkan pengamatan atau variabel menjadi beberapa kelompok pengamatan atau variabel yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi analisis cluster ini ada dua. Dia bisa mengklasterkan apa yang diobservasi atau mengklasterkan variabelnya. Nah, kita akan bahas dua-duanya. Nah, contohnya di bawah ini ada data hasil penelitian untuk mengetahui pengaruh perubahan lingkungan terhadap tekanan darah seseorang. Jadi, objek penelitiannya adalah 35 pria berusia di atas 21 tahun di Peru yang telah bermigrasi dari pegunungan Andes ke kota besar. Ada 10 variabel yang diteliti, yaitu usia dalam satuan tahun, lama migrasi dalam satuan tahun, berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam milimeter, kemudian lakukan pada dagu, lengan bawah, betis. Ini juga saya nggak tahu, mungkin istilah di kedokteran mungkin ya, ada yang namanya lakukan pada dagu, lengan bawah, dan betis. Kemudian detak nadi per menit, tekanan sistolik, dan tekanan diastolik. Inilah datanya. Jadi ada 10 variabel ini. Ada 10 variabel, kemudian ada 35 observasi. Dari 1 sampai 35. Keluarlah datanya ini. Nah, yang pertama kita coba di analisis variabelnya kita klasterkan, jadi klaster variabel. Nah, caranya setelah memasukkan data itu,
ya ke 35 data dan 10 variabel ini, itu dipilih stat multivariate cluster variabel. Ya, stat multivariate cluster variabel. Kemudian ada keluar kotak dialog seperti ini, dimasukkan ke 10 variabel itu, yang mulai dari usia sampai diastolik dimasukkan ke sini. Kemudian di linkage metodenya pilih average, distance measure-nya pilih correlation, kemudian number of cluster-nya di sini dicoba pilih 1 dulu. Kemudian di checklist bagian show dendrogram. Nantinya akan keluar hasil seperti ini. Ya. Hasil berikut. Dan juga dendrogramnya. Ini yang di bawah sini, yang di X itu adalah variabelnya. Kemudian yang di Y ini adalah tingkat similaritasnya dalam satuan persen. Jadi semakin ke bawah, semakin tinggi similaritasnya. Nah, yang posisi garis horizontal ini, semakin dia ada di bawah, semakin tinggi similaritasnya. Ini yang paling bawah ini kan garis ini ya. Nah, garis ini itu menghubungkan lengan bawah dan betis. Jadi lengan bawah dan betis itu punya similaritas ya. Kedua variabel ini punya similaritas. Kemudian yang berikutnya adalah ini, usia dan umur migrasi. Selanjutnya ini. Tapi kalau garis yang ini dia tidak menghubungkan dua variabel, tapi 3 variabel langsung, yaitu dagu, lengan bawah, dan betis. Bisa sebentar. Kan ini ya yang pertama kan? Ya. Lengan bawah dan betis ya. Ini yang paling bawah. Kemudian yang kedua kan ini. Usia dan migrasi, ya. Kemudian yang ketiga itu ini ya kan? Yang garisnya agak bawah. Tapi garis ini itu nggak hanya menghubungkan dua variabel, tapi dia ada 3 variabel di sini. Yang jadi satu kan pada garis ini. Yaitu adalah dagu, lengan bawah, dan betis. Kalau kalau pakai ini tuh nggak bisa di scroll ke bawah. Nah, kalau di ininya, di aplikasi Minitab-nya itu kalau kalian klik itu akan keluar nilai similaritasnya. Jadi ini antara lengan bawah dan betis itu similaritasnya adalah 88,04%. Gitu. Jadi interpretasinya itu seperti ini. Jadi ini kan ada, kalau dibikin banyak itu semuanya ada 9 klaster. Ada 9 klaster ya. Dari 10 variabel ini, kalau mau di klaster tapi klasternya banyak, dia ada 9 klaster. Nah, klaster yang pertama itu menghubungkan variabel ke-6 dan variabel ke-7. Di mana variabel ke-6 itu adalah lengan bawah, variabel ke-7 adalah betis. Kalau di dendrogram kita klik, itu bisa dilihat variabelnya adalah, similaritasnya adalah 88,04%. Kemudian di tahap kedua ini usia dan umur migrasi di klaster kan dan seterusnya. Ya, ini jadi klaster yang ke-9 ini dia similaritasnya adalah 88,0315%. Kemudian tadi yang kedua itu adalah 78,8205%. Nah, penggabungan variabel itu dia terlihat di dendrogramnya. Kalau kita buat dendrogram itu jadi 2 klaster, maka klaster pertama adalah usia dan migrasi. Kemudian sisanya ada di klaster kedua. Ini.
Jadi klaster pertama itu adalah ini nih. Kita itu enaknya membaginya gini. Kalau kalian bikin pakai penggaris gini, ya dari atas. Dibatal di sini, dia kan akan terbagi jadi dua ya, dua kelompok. Ini dua kelompoknya. Yang pertama itu adalah usia dan migrasi, kemudian sisa ini menjadi klaster kedua. Jadi yang pertama ini, satu klaster ini, kemudian yang kedua adalah klaster ini. Ini kalau kita bagi menjadi dua klaster. Kalau dibagi menjadi 3 klaster, klaster pertama adalah ini, klaster yang kedua ini, klaster yang ketiga ini. Lihat dari hubungan garis-garisnya. Nanti kalau lebih mudahnya itu kalian bisa pilih di sininya. Kalau ini kan tadi kita pilih di atasnya itu number of clusternya 1. Ya. Jadi dendrogramnya itu dibuat dalam satu warna, yaitu garis warna merah. Tapi kalau kita pilih number of clusternya 3, dia akan terbagi menjadi 3 warna, yang masing-masing warna itu menunjukkan satu cluster. Tapi tadi saya jelaskan gimana kalau kalian mau membuat cluster dengan hanya berdasarkan interpretasi gambar ini gitu ya. Bagaimana cara membuat clusternya. Nah, penentuan banyaknya cluster itu sifatnya subjektif. Ya, jadi tidak hanya menggunakan ilmu statistik, tapi juga ilmu lain yang berkaitan dengan data yang dianalisis. Ini karena terkait dengan kedokteran, ya bukan hanya analisis statistik saja yang digunakan, tapi juga ilmu kedokterannya. Saya contohkan di sininya ya. Nah, ini kan data yang tadi, yang ada 35 observasi, 10 variabel ya. 10 variabel. Nah, dari data ini kita pilih stat. Saya turunkan ke bawah. Stat, multivariate, kemudian ini, cluster observation. Diklik. Nah, ini kita masukkan 10 variabel itu ya. Mulai dari usia sampai diastolik. Linkage metodenya pilih yang average. Distance measure-nya pilih yang ini, Pearson. Kemudian number of cluster-nya, kalau tadi itu 1 yang dicontoh yang saya berikan, ini saya isi 3. Ya, 3 cluster. Kemudian show dendrogram. Klik OK. Nah, kalau kita pilih, no. Tadi itu cluster, nah ini nih yang cluster variabel. Nah, ini. Tadi contohnya yang cluster ini, cluster observation. Nah, ini diisi dari usia sampai diastolik, kemudian dipilih ini average correlation. Nah, number of cluster kita isi 3 ya. Kita isi 3, kemudian checklist dendrogram akan keluar hasil. Nah, ini kan dendrogram yang sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan ke kalian. Tapi warnanya beda. Kalau tadi warnanya merah semua, karena saya input number of clusternya 1. Nah, kalau ini kita input number of clusternya 3. Jadi dia akan langsung keluar dengan 3 warna yang berbeda, di mana satu warna itu menunjukkan dalam satu cluster. Jadi usia dan migrasi itu kita bisa kelompokkan dalam satu cluster dengan similaritas ini 78,82%. Kemudian berat badan, tinggi badan, tekanan sistolik, tekanan diastolik itu bisa dikelompokkan dalam satu cluster dengan similaritas 54,37%. Kemudian variabel ini
dagu, lengan bawah, betis, dan nadi itu bisa kita kelompokkan dengan tingkat similaritas 57,07%. Dari semua variabel ini, yang similaritasnya paling dekat adalah ini. Ya. Oh, enggak kelihatan. Nah, ini. Si lengan bawah dan betis dengan similaritas 88,04%. Kalau kita klik sini kan bisa kelihatan 88,04%. Kalau misalnya cuma tapi kalau kita copy paste dendrogramnya kan nggak kelihatan ya. Kalau nggak di dalam aplikasi Minitab itu bacanya di sininya. Nah, baca di sininya. Ya, ini menunjukkan persennya. Nah, keseluruh variabel ini itu punya similaritas ini 49,49%. Jadi kalau untuk keseluruhan variabel yang ada 10 variabel itu similaritasnya adalah 49,49%. Nah, ini kalau saya mau bikin jadi empat klaster. Kalau kita bikin jadi 4 klaster, hasilnya seperti ini. Ya, jadi yang nadi itu dia tersendiri, nggak punya teman dalam satu klaster, ya, karena dia warnanya beda sendiri. Nah, itu untuk analisis klaster variabel. Nah, sekarang kita masuk ke analisis cluster observation. Jadi kalau pada cluster observation yang dikelompokkan adalah observasinya. Kalau tadi cluster variabel ada berapa variabelnya? 10 kan ya? 10 variabel. Itu yang kemudian kita mau kelompokkan, kita klasterkan. Kalau cluster observasi ada berapa observasinya? Data yang tadi itu ada berapa observasi? Ada 35 ya. Data tadi itu ada 35 observasi, kan ada 35 pria yang di data. Jadi kita kalau di sini itu kita mau mengobservasi, mau mengelompokkan ke 35 pria tersebut itu yang dijadikan sampel. Nah, dengan data yang tadi kita pilih Start Multivariate Cluster Observation. Nah, keluar kotak dialog seperti ini diisi variable or distance matrix mulai dari usia sampai diastolik dimasukkan ke sini, linkage metodenya average, distance measure-nya Pearson, number of cluster di sini saya coba isi 5 ya. Kemudian show dendrogram, klik OK. Nah, outputnya adalah seperti ini. Jadi kita mau bikin 5 cluster kan. Jadi cluster pertama itu ada 1 observasi saja. Di cluster kedua ada 30 observasi yang masuk ke cluster kedua. Di cluster ketiga ada 1. Di cluster keempat ada 1. Di cluster kelima ada 2. Lalu di sini ada cluster centroid untuk setiap variabel. Mulai dari usia, umur migrasi, berat badan, tinggi badan, dagu, sampai diastolik ya. Tadi kan ada 10 variabel yang kita pakai untuk mengelompokkan observasi ini. Kemudian kita buat ada 5 cluster. Ada 5 cluster, di sini bisa dilihat misalnya berat badan. Yang banyak anggotanya kan ini ya, yang cluster kedua ya, 30. Nah, kita lihat yang cluster kedua. Jadi dari 30 observasi di cluster kedua tersebut, rata-rata berat badannya adalah 62,03 kg. Kemudian kalau cluster kelima kan ada 2 anggota ya, berarti dia menghitung rata-rata dari 2 observasi. Di cluster kelima, rata-rata berat badannya adalah 66,50 kg. Nah, hasil dendrogramnya adalah seperti ini. Jadi, observasi ke-1, ya, yang si pria pertama itu, dia nggak ada temannya. Maksudnya nggak ada yang sama dengan dia gitu.
Kalau kita bagi dia ke dalam 5 klaster, nggak ada yang sama dengan dia. Kemudian sama juga dengan observasi kelima. Sama juga dengan observasi keempat. Nggak ada yang sama dengan dia. Nah, tapi si observasi ke-9 dengan observasi ke-30 itu dia punya kemiripan, punya similaritas. Sisanya itu semua ada di klaster kedua yang warna hijau ini. Ada 30 observasi yang mirip. Ya. Kemiripannya berapa? Kemiripannya adalah 49,29%. Nah, ini penjelasannya yang sama yang tadi saya sampaikan. Saya mau kasih contoh dari hasil penelitian Ridho dan kawan-kawan yang kemudian saya olah lebih lanjut ya. Jadi penelitiannya Ridho, Novi, dan Nurika, oh enggak, kalau yang morfometrik itu cuma Ridho sama Nurika. Jadi kan Ridho tuh kebagian melakukan pengukuran morfometrik ikan boal hibrid. Ya. Kemudian Nurika melakukan pengukuran morfometrik ikan boal bintang. Nah, ini yang diukur. Ini yang diukur ya. Variabel-variabel yang diukur. Mulai dari panjang total, panjang baku, lebar, diameter mata, dan sebagainya. Ada 19 variabel yang diukur. Kemudian dari 19 variabel ini dibuat nilai perbandingan. Nilai perbandingannya itu ini, TL per CL. Jadi kalau TL per CL itu adalah panjang total dibagi dengan panjang kepala. Lalu ini ada misalnya CL per ED. CL per ED itu adalah panjang kepala dibagi dengan diameter mata. Ya. Ada 8 nilai perbandingan. Nah, 8 nilai perbandingan itu diukur untuk masing-masing ikan boal bintang dan boal hibrid. Jadi boal hibrid ini kan hasil pemijahan ya. Kalau ikan kan dia nggak kawin karena fertilisasinya eksternal gitu. Jadi hasil pemijahan antara boal emas dan boal bintang. Hasilnya adalah boal hibrida. Diukurlah ya, boal hibrida seperti apa morfometriknya, boal bintang seperti apa morfometriknya. Nah, kemudian didapatlah data nilai proporsi itu. Ada nilai proporsi untuk boal hibrida, yang dari 8 perbandingan itu ada nilai proporsi untuk boal bintang. Nah, yang boal hibrida ini, itu kan ada 21 sampel. Nah, dari 21 sampel itu kita ingin lihat nilai kemiripannya satu sama lain. Jadi 21 sampel ikan yang kita ukur. Nah, dari hasil klaster observasi, didapatkanlah bahwa total boal bintang yang diukur itu dari 20 observasi, dia similaritasnya 25,87%. Similaritas paling tinggi ada di observasi ke-8 dan ke-9 ini, yang nilainya sebesar 82,53%. Kemudian kami melakukan hal yang sama untuk boal hibrida. Boal hibrida itu berdasarkan tadi ya perbandingan proporsi morfometriknya, dia punya dari keseluruhan 21 sampel yang diukur, punya kemiripan 36,29%. Jadi 21 sampel itu tingkat kemiripannya 36,29%. Kebayang nggak kalau kalian misalnya orang tua kalian tuh punya anak 21 orang nih anaknya. Kan nggak semuanya mirip kan? Kan orang tua kalian nggak bereproduksi dengan cara pembelahan kan? Pasti anaknya beda-beda ya. Karena hasil dari reproduksi seksual. Nah, kan nggak semuanya mirip. Berapa tingkat kemiripannya dari ke-21 anak ini?
Nah, tingkat kemiripannya adalah 36,29%. Tapi dari ke-21 anak ini, ada yang mirip dibanding sama yang lain. Yaitu inilah si anak ke 9 dengan anak ke-10. Ini anak ikan ya, anak ikan ke-9 dengan anak ikan ke-10. Dia itu paling mirip, yaitu dengan tingkat kemiripan similaritas 88,69%. Terus yang kedua, kalau kalian lihat dari dendrogram, mana lagi yang mirip? Yang punya tingkat kemiripan tinggi, yang punya tingkat similaritas tinggi. Yang nomor berapa dengan nomor berapa? 2 dan 5. Iya, 2 dan 5. 2 dan 5 punya similaritas. Ini kan ya? Kayaknya 80-an juga lah ini kan. Ini kan 78. Ini 100. Nah, ini kan kita melihat similaritas satu per kelompok ya. Satu kelompok boal bintang, satu kelompok boal hibrida. Kemudian di tahap selanjutnya, kita ingin melihat interpopulasinya. Dari 20 ekor boal bintang dan 21 ekor boal hibrida yang diukur. Dapatlah ini. Jadi ternyata untuk interpopulasi dua kelompok boal yang diamati itu, dia punya similaritas sebesar 27,18%. Sorry, 27,18%. Yang similaritasnya paling tinggi itu adalah ini, nomor 9, di mana nomor 9 itu adalah boal bintang, dan ini boal hibrida. Observasi nomor 22 ya. Observasi nomor 22 itu adalah boal hibrida dengan tingkat similaritas 90,82%. Ya. Jadi itu contoh penggunaan metode analisis statistik multivariate cluster pada penelitian. Ini siapa yang ada suaranya ya? Tolong di mute. Padahal di sini kayaknya mute semua. Nah, kalau ini melihat kemiripan ikan. Untuk melihat kemiripan orang juga bisa ya. Jadi setiap ras itu dia punya perbedaan rasio antara lebar bola mata, tinggi bola mata, gitu ya. Kemudian tinggi dahinya, lebar dahinya, kemudian tulang pipi, panjang hidung. Ya, kalau di manusia itu ada apa untuk wajah itu kan dengan namanya golden ratio ya. Kalian coba cari aja aplikasinya di HP. Itu bisa melihat tingkat kemiripan, misalnya kalian sama foto gitu ya. Kalian sama orang tua atau sama adik sama kakak. Nanti dia menghitunglah dari rasio wajah kalian dan nilai perbandingan. Kemudian tingkat kemiripan kalian sama adik kalian itu berapa persen. Ada juga ya kurang lebih seperti ini. Jadi dia melihat tingkat similaritas berdasarkan variabel-variabel yang kita input. Nah, yang kedua saya mau bahas itu adalah tentang multivariate MANOVA. Jadi analisis multivariat adalah suatu metode analisis statistik yang dilakukan secara serentak dengan memperhitungkan korelasi antar variabel. Kenapa kita melakukan hal ini? Karena adanya data multivariat, variabelnya banyak. Ya. Data multivariat adalah data yang tidak hanya terdiri atas satu variabel, tapi ada beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur karakteristik tertentu. Tujuan dari analisis multivariat adalah menemukan dan menafsirkan struktur atau ciri-ciri yang mendasari data. Untuk itu dilihat korelasi antara variabel dalam analisis multivariat. Kemudian dengan memperhitungkan korelasi antara variabel, variabel yang jumlahnya banyak, itu dikelompokkan menjadi variabel yang lebih sedikit.
Kayak tadi pada cluster variabel itu kan dari 10 variabel ya, kita bisa mampatkan dia jadi 3 kelompok. Sebenarnya ada banyak ya analisis multivariat itu, saya cuma sampaikan 2 aja, yang MANOVA dengan yang cluster. Nah, multivariat ANOVA. Kalau sebelumnya kita belajar kan ANOVA-nya saja ya. Ini karena dia ada banyak, maka disebutnya multivariat ANOVA. Disingkatnya MANOVA. Dia digunakan apabila ada lebih dari satu variabel respon. Jadi Y-nya itu lebih dari satu. Tujuannya untuk menyelidiki kesamaan rata-rata populasi. Nah, pada contoh di bawah ini itu disajikan data kelimpahan fitoplankton. Biasanya fitoplankton itu satuannya adalah sel sih sebetulnya. Ya. Sel per liter, anggaplah sel per liter ya. Dan keseluruhan data plankton, ya fito dengan zoo. Ya. Dalam satuan individu per liter. Ini kita ganti sel aja. Ya, sama. Ya, pada perairan, nggak bisa juga sih sebetulnya. Nggak apa, balik individu aja. Karena kalau zooplankton kan dia multiseluler. Nah, cuma ini dalam artian kalau yang fitoplankton itu dia sel sebetulnya ya. Sel, karena kan dia banyaknya uniseluler. Tapi kalau zooplankton dia individu. Nah, sampelnya itu diambil pada perairan laut di sekitar 4 pulau. Jadi anggaplah misalnya di belakang Padang tuh ada banyak pulau, terus kita ambil sampel di perairan masing-masing pulau tersebut. Ya, yang mana sampelnya itu diambil di kolom air permukaan pada siang hari, dilakukan 3 kali ulangan. Jadi misalnya dilakukan hari Senin, Rabu, Jumat gitu, ya, siang hari. Dapatlah datanya seperti ini. Ada data dari perairan 4 pulau pada 3 kali ulangan. Ini adalah total planktonnya ya, ini data asal-asal sih sebetulnya. Bukan data penelitian sebenarnya ya, karena datanya pun agak, kalau ini adalah plankton dia agak kurang masuk akal gitu. Kemudian ini fitoplankton ya. Kalau total itu kan dia fitoplankton dan zooplankton ya. Kalau fitoplankton ini cuma fitonya saja. Jadi misalnya data yang ini, nah ini selisihnya agak jauh. Jadi total planktonnya ada 6.396 individu per liter. Sedangkan khusus fitoplanktonnya saja itu adalah 5.926. Ya, berarti selisihnya itu adalah si zooplankton. Nah, langkah analisis MANOVA pada menit 14 adalah kita masukkan sini. Kan kita punya lokasi ya sebagai variabel X. Kemudian masing-masing dilakukan 3 kali ulangan. Di sini replikasi 1, 2, 3. Lalu ini adalah data fitoplankton, ini adalah data total plankton. Kemudian pilih stat ANOVA, general MANOVA. Nah ini, stat ANOVA, pilih general MANOVA. Kita masukkan di responnya itu variabel Y ya. Responnya adalah fitoplankton dan total plankton. Kemudian lokasi itu kita masukkan sebagai model. Jadi lokasi itu dalam hal ini adalah variabel X. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara perbedaan lokasi dengan perbedaan kelimpahan. Apakah perbedaan lokasi itu menghasilkan perbedaan kelimpahan fitoplankton dan plankton total? Apakah si plankton ini kelimpahannya itu dipengaruhi oleh lokasi? Ya berdasarkan data-data tadi itu. Nah, ini diklik result. Diklik result, kemudian pada display of result pilih ini univariate analysis of variant. Kemudian klik OK. Output yang didapat adalah ini. Jadi yang pertama ini ada, ini adalah ANOVA untuk fitoplanktonnya.
dapat nilai p-value-nya adalah 0,617. Kemudian ini adalah ANOVA untuk total planktonnya. Dapat p-value-nya 0,754. Lalu ada MANOVA terhadap lokasi dengan kriteria Wilks, Lowry, Pillay, Roy, dapatlah data p-value-nya 0,108, 0,096, 0,156. Nah, dari hasil yang pertama tadi, interpretasi terhadap interpretasi terhadap yang ini ya, ANOVA untuk fitoplankton, itu kan p-value-nya 0,617 ya, lebih besar daripada 5%. Artinya bahwa kelimpahan fitoplankton itu tidak dipengaruhi oleh lokasi, nggak ada hubungannya dengan lokasi. Kemudian, jadi perbedaan lokasi itu tidak menyebabkan perbedaan kelimpahan fitoplankton. Lalu pada ANOVA yang kedua, p-value-nya adalah 0,754. 0,754. Artinya bahwa kelimpahan total plankton itu tidak ada hubungannya dengan lokasi. Lokasi yang berbeda nggak ada hubungannya dengan kelimpahan total plankton. Kemudian hasil keseluruhannya pun bisa dilihat dari ketiga kriteria yang digunakan ya. Nilai p-value-nya itu semuanya di atas 5%. Artinya lokasi tidak berhubungan dengan total plankton dan fitoplankton. Jadi interpretasi kedua ANOVA menunjukkan bahwa faktor lokasi tidak berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton maupun terhadap kelimpahan total plankton karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada 5%. Kemudian output untuk MANOVA menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara lokasi sampling, ya lokasi perairan itu, dengan kelimpahan fitoplankton dan total plankton. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini misalnya kalian mau pakai untuk apa ya, misalnya sekarang lagi ramai ini kan apa, UMK ya, upah minimum kabupaten kota. Ya, apakah besaran UMK itu kayak itu lokasi ya, mempengaruhi misalnya tingkat pendidikan, gitu ya. Tingkat pendidikan, apakah dengan tingginya UMK di kota tersebut tingkat pendidikannya pun semakin tinggi gitu untuk pekerja ya. Yang tadinya misalnya apakah pekerjanya itu memiliki pendidikan terakhir SMA, apakah S1, S2, S3 ya, atau diploma. Ya kurang lebih bisa digunakan untuk penelitian yang seperti itu. Pemanfaatannya. Nanti kalau kalian ingin lihat contoh-contohnya bisa coba dicari di jurnal. Ya, coba di search jurnal penelitian apa yang menggunakan analisis MANOVA atau menggunakan analisis cluster. Untuk lebih memahami penggunaan kedua metode statistik ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Dan ini juga karena kita nggak ada tugas sih. Ini materi pengayaan dan saya juga tidak akan sampaikan di ujian. Yang lain, mata kuliah yang lain udah selesai? Materinya? Belum. Belum. Iya. Ini karena kita juga selalu tiap minggu ada kan ya, nggak pernah kelewatan kalau hari Senin. Biasanya hari Rabu yang suka ada kegiatan, jadi nggak ada kuliah. Dan ya minggu depan juga kan harusnya memang nggak ada perkuliahan ya, karena kalau menurut kalender saya tuh tanggal 27 tuh masuknya cuti bersama Natal.
Ya. Terus minggu depannya lagi itu biasanya kan cuti bersama tahun baru. Ya, jadi ini pertemuan terakhir. Nanti saya informasikan lagi di grup ya terkait dengan UAS-nya. Karena saya juga masih menunggu surat edaran dari kampus UAS kita kapan gitu. Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini ya. Sampai ketemu di UAS. Nanti seperti biasa UAS-nya kita offline ya di kampus. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.